Ustaz, bagaimana menyikapi undangan tetangga yang menyerahkan hari kematian? Bagaimana sikap kita? Ini mudah, Ibu. Ketika kita menutup satu pintu, jangan tutup pintu yang lain. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Jadi kalau kemudian nutup satu pintu, jangan tutup pintu yang lain. Itu yang bikin pengap itu kayak gitu. Kalau kita menutup satu amal ketika tidak bisa mendatangi karena kita sudah ngerti ilmunya, bukan berarti kita tidak mendatanginya di waktu yang lain. Paginya datang bawa pisang goreng, niatnya untuk silatul ukhuwah, atau 2 hari setelahnya datang. Karena saya belajar dari siapa? Dari mendiang Ibu Ana. Ibu Ana hidup dalam satu kondisi yang betul-betul orang masih kental untuk melakukan ini. Tapi Masya Allah, saya belajar banyak dari Ibu. Ternyata Ibu tidak pernah kemudian dibenci sama orang di sekitarnya. Kenapa? Karena Ibu ketika mendapati undangan, semua orang yang undang itu tahu kalau Ibu tidak akan datang. Tapi tetap Ibu itu datang, hanya membawa pisang, hanya membawa bawang, hanya membawa roti bakeri yang dia beli dengan harga yang mungkin sederhana. Tapi ternyata itu melembutkan hati loh. Ingat loh, masyarakat Indonesia itu beda loh dengan masyarakat Saudi loh. Masyarakat Saudi itu orang yang keras, susah nerima orang dari orang lain. Tapi mereka pun dengan dakwah itu akhirnya mereka berubah. Loh, masyarakat Indonesia lebih rentan untuk lebih mudah berubah selama kita itu ngerti akhlak kita bagaimana kepada mereka. Hari ini kalau ada orang yang kemudian membenci sunnah, itu jangan buru-buru mengatakan saya dibenci oleh sunnah. Nggak, mungkin kamu nggak dibenci sunnahnya, kamu dibenci karena akhlakmu. Cuma kadang-kadang kita sudah langsung berkata menepuk dada, ya Allah saya dibenci karena sunnah. Nggak, kamu tidak dibenci karena sunnahmu, kamu dibenci karena akhlakmu. Kan berkali-kali saya ingatkan, kalau kita dibenci karena sunnah itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah, betul. Tidak pernah senyum, ya. Kemudian ketika habis sholat tidak pernah duduk sebentar. Apa susahnya sih duduk sebentar ngobrol? Gimana Pak hari ini kabarnya? Sebentar aja. Gimana Pak kabar anak-anak gimana? Kambingnya gimana Pak? Kambing. Itu kan ringan sebenarnya. Masyarakat Indonesia itu sangat merespon loh. Setiap kebaikan itu merespon. Makanya sampai Indomie bisa menjadikan mereka masuk neraka. Kenapa? Saking lembutnya mereka. Orang tanya itu orang Arab itu kalau sudah bicara orang Indonesia. Indonesia? Halal. Terus saking mereka itu jujur itu. Tidak dibuat-buat itu. Mereka kalau bicara orang kemudian orang Turki, orang Lebanon, biasa pedagang-pedagang di sana. Kalau udah nyebut orang Indonesia itu jujur mereka ngomong. Itu harusnya modal besar itu untuk gampang memasukkan sunnah itu. Cuma masalahnya apa? Kita ini nyaman untuk menjadi orang yang terasing. Ingat loh, terasing itu konsekuensi, tapi tidak boleh nyaman. Kenapa kita tidak boleh nyaman? Dengan kamu nyaman, akhirnya kamu tidak mendakwahkan. Makanya ketika kita disebut terasing, itu merupakan anugerah dari Allah. Kita syukuri. Tapi harus berusaha menghilangkan keterasingan. Dengan apa? Dakwah menyampaikan lembut untuk merubah. Kalau sudah dakwah menyebar, yang terasing itu apa? Dosa yang terasing itu. Yang terangkat, yang ma'ruf itu apa? Sunnah. Kalau dakwah itu sudah benar-benar jadi. Kayak di pondok. Di pondok itu orang dengerin musik, itu terasing dia. Kenapa? Karena tidak ada yang dengerin di pondok itu musik. Pacaran itu terasing dia. Kenapa? Karena itu aib kalau bagi anak pondok. Kenapa kok bisa kayak gitu? Acuannya, karena dakwahnya jalan di pondok. Beda kan kalau di SMA, orang yang tidak pacaran, terasing dia. Kenapa? Karena semuanya pacaran. Sampai gurunya ngomong, "Loh, pacarmu mana Mas?" Ya karena dakwah tidak jalan. Artinya terasing itu anugerah yang Allah berikan sama kita. Betul, sepakat, tidak ada khilaf itu. Tapi jangan kemudian kamu membiarkan dirimu terasing tulus. Harus kemudian bersampah, menyampaikan. Saya tuh lihat ada daerah di Tawangmangu, Lawu. Di Lawu itu, dekat kaki gunungnya Lawu, Tawangmangu. Itu banyak orang yang dakwah di sana. Itu betul-betul sudah kena. Seorang ustadz di sana itu satu harinya ngajar 6 kali, 7 kali jadwal. Antara kelompok petani sini, pindah ke kelompok petani sini, kelompok petani sini. Masya Allah. Dan ibu jangan kemudian kaget, bapak jangan kemudian kaget. Kalau mendapati ibu-ibu pakai jilbab besar-besar, nanam padi. Itu kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dakwah. Akhirnya apa? Sunnah yang tersebar, dosa yang terasing. Jangan dirubah. Jangan makanya kalau kita terasing, ayo kita merubah. Kita terasing di keluarga, jangan dinikmati. Alhamdulillah terasing. Tapi tidak pernah mau merubah. Salah. Terasing itu terima, tapi rubah sesuai dengan kemampuan. Maka jawaban dari tadi, gimana kalau ada orang tahlilan kayak gini misalkan, maka kita nggak datangi pada waktu acaranya, tapi datangi pada acara-acara mungkin
hari esoknya, lusanya, kita tetap datangi, kita ketok pintunya. Ada apa, Mas? Ini ada kacang hijau, Bu. Ada pisang goreng. Simpel. Bapak, ibu saya itu cuma bawa pisang goreng. Kemudian roti bakeri yang putih itu yang harganya juga enggak mahal. Kacang hijau. Tapi saya tahu betul loh, ibu itu kalau nyapu setiap pagi, setiap habis baca kan beliau nyapu. Itu setiap orang itu selalu nyapa, ibu enggak ada yang enggak nyapa. Padahal acara mereka itu enggak pernah didatangi oleh ibu. Itulah saya kemudian mendapati pelajaran dari ibu itu apa? Kalau kamu nutup satu pintu, jangan tutup pintu yang lain. Paham ya di situ? Ya. Jadi nanti kalau ada status jangan tutup pintumu, nah itu kita harus paham.